Terdengar keras suara teriakan dari orang itu ke Yunho. Pencuri celana dalam! Yunho hanya bisa bingung mendengar tuduhan itu kepadanya. Kesalahpahaman apa? Tunggu, kenapa orang ini kembali begitu cepat? Orang yang memergoki Yunho adalah seorang regu patroli di keluarga Namgung. Tak bisa dipercaya, mereka pasti melakukan patroli dengan ceroboh lagi, pikir Yunho dalam benaknya. Tuan, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan berhati lebih keras. Maafkan aku, ucap orang itu ke Yunho. Yunho dewasa hanya bisa berdiri diam, menyaksikan bawahannya itu terluka parah. Tubuhnya penuh cairan merah dan dia menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan Yunho. Itulah sepenggal ingatan Yunho mengingat kembali kejadian orang yang memergoki Yunho sebelum Yunho kembali seperti saat ini. Orang yang sangat menyesal saat akan mati, gumam Yunho dalam benaknya. Baiklah, akan kubuat kau berlatih sekarang, hal yang tidak bisa kau lakukan saat itu. Kemudian dengan cepat Yunho mencoba menyerang orang itu. Namun serangan Yunho dapat dihindari oleh orang itu. Dia mengincar titik vital. Bajigur ini tidak hanya ketahuan mencuri celana dalam, tapi juga menyerang. Lepaskan maskermu, pencuri! Ucap orang itu ke Yunho sembari menyerang balik dengan sebuah tendangan. Dengan mudah Yunho dapat menahan tendangan dari orang itu. Melakukan ini lagi kepada lawan yang lebih pendek. Jangan beri mereka kesempatan untuk masuk. Kau harusnya sudah mempelajari ini. Akan kubuat kau tidak pernah lupa, pikir Yunho dalam benaknya dengan tatapan menyala akan menyerang bagian selangkangan orang itu yang sedang terbuka lebar di hadapan Yunho. Merasa kuat hingga dia mungkin tidak bisa meneruskan keturunannya. Namun dengan sangat cepat orang itu bergegas menurunkan kakinya dari tangan Yunho yang menahan tendangannya itu. Oh, kau punya insting yang bagus, pikir kembali Yunho setelah melihat tindakan yang dilakukan orang itu. Lalu, ulu hati, pikir Yunho, dan dengan cepat memukul bagian ulu hati orang itu. Ah! Teriak orang itu setelah menerima serangan dari Yunho. Lalu, orang itu pun tersungkur, bertekuk lutut di hadapan Yunho. Dia tidak semudah yang aku kira. Aku pasti meremehkannya karena ukurannya. Selain itu, seorang ahli bela diri sejati tidak akan mengincar selangkangan. Tapi aku sudah bilang, aku tidak akan memilih cara, pikir Yunho kembali, sembari terlihat aura gelap dari tubuhnya. Siapa? Siapa kau? Sebentar lagi, rekan patroliku akan datang, ucap orang itu dengan memegang perutnya menahan sakit. Lalu kenapa kau datang lebih awal? Aku kesal. Haruskah aku memukulnya lebih banyak? Orang berbakat. Aku sudah ingin memukulnya, setidaknya sekali karena dia punya sifat malas. Kemudian terlihat Yunho akan memberikan pukulannya kembali ke orang itu. Satu pukulan lagi, pikir Yunho dalam benaknya sembari melihat orang itu. Tiba-tiba serangan Yunho berhenti karena melihat postur anak itu berubah menjadi berlutut dan memberikan hormatnya ke Yunho. Seketika Yunho sangat kaget melihat itu. Ah, ucap Yunho dengan mata yang terbuka lebar menyadari sesuatu. Scene pun berganti di salah satu ruangan di istana Namgung. Terlihat Yunho di ruangan itu sedang berdiri tegap. Tuan datang, ucap pelayan wanita dengan memberi salam ke Yunho. Ternyata saat ini Yunho sedang dipanggil ke ruangan tersebut. Ya, itu lebih baik, mengingat aku tertangkap oleh orang itu kembali awal. Jika aku bertemu dengannya tanpa ketahuan, aku akan menjadi kacau, meskipun aku disalahpahami dengan cara yang kotor, pikir Yunho. Tuan punya selera seperti ini. Tidak apa-apa, ingatan Yunho di kejadian yang lalu. Karena aku menang melawan yang memegang token akses, aku punya alasan untuk membujuk ayahku. Aku bisa bertemu dengannya dengan cepat meskipun dia sibuk. Bahkan karena aku ketahuan ini adalah rencana percaya diri, pikir Yunho saat itu. Biarkan dia masuk, ucap orang yang di dalam ruangan itu. Kemudian pintu ruangan itu pun terbuka. Masuk, ucap orang yang di dalam ruangan itu, yang ternyata adalah kepala keluarga Namgung yang bernama
Namgung Chaiwon, yang juga ayahnya Yunho dan Arin. Lalu, ayah Yunho tersenyum melihat Yunho. "Ayah," ucap Yunho sembari memberi hormat. "Mendekatlah," ucap sang ayah. "Ya," sahut Yunho dengan masih menundukkan pandangannya. "Sudah lama tidak melihatmu, ayah. Kau selalu begitu sibuk dengan pekerjaan sehingga kita jarang bertemu. Aku dulu merasa kecewa karena itu. Sebagai anak-anak, kepala keluarga Namgung adalah sesuatu yang samar bagiku. Sekarang aku tahu posisi itu. Tanggung jawab dan beban di balik kemegahan, meskipun dipuji karena kekuatan mereka, rasa ketidakberdayaan pasti sangat mendalam. Apa ayah juga merasakannya? Setelah menjadi kepala keluarga, jangan pernah bertindak tidak adil, karena kau sudah meninggal," pikir Yunho dalam benaknya sembari mengingat sedikit kenangan masa lalunya. Sang ayah masih terus melihat ke arah Yunho berada. "Ku dengar kau membuat masalah, tapi kau tidak terlihat gugup. Apa kau melakukannya dengan sengaja? Aku tahu kau tidak akan sembarangan melakukan hal seperti itu tanpa memikirkan reputasiku," ucap sang ayah ke Yunho sembari bertanya dengan ekspresi wajah yang tersenyum hangat ke Yunho. Itu benar. Sebenarnya," jawab Yunho canggung, "aku sejenak melupakan tujuan asliku karena kegembiraan melihat ayah. Berputar-putar tidak akan berhasil dengan ayah," pikir Yunho dalam benaknya dengan raut wajah yang serius. "Aku tahu caraku salah. Aku akan menerima hukuman. Tapi yang kuinginkan bukanlah celana dalam, namun token akses. Aku ingin berlatih di lembah Punggi. Tolong izinkan," terang Yunho dengan tegas sembari memberikan hormatnya. "Lembah Punggi? Hanya untuk alasan seperti itu?" Terlihat Yunho kaget setelah mendengar pertanyaan itu dari sang ayah yang terus memperhatikan Yunho. "Dalam 1 tahun, kau akan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Apa kau tidak bisa menunggu untuk itu? Aku tidak mengizinkannya," ucap sang ayah ke Yunho dengan saling menatap. "Seperti yang diduga, itu tidak mudah. Tapi aku tidak bisa mundur," pikir Yunho dengan mulai mengeluarkan raut wajahnya yang seakan mau menangis. "Apa ini karena acara sparring sebulan lagi?" tanya kembali sang ayah. Mendengar pertanyaan dari ayahnya itu, Yunho kelihatan terkejut. "Turnamen sparring? Pertemuan persahabatan di mana para pemuda dari keluarga Namgung berkumpul untuk mengukur kemampuan mereka. Siapapun yang belum mencapai usia dewasa dapat berpartisipasi, tetapi ada kemungkinan mempermalukan diri dengan kemampuan yang setengah matang. Jadi partisipasinya tidak tinggi. Meski mereka adalah praktisi, mereka masih anak-anak. Ada kalanya mereka melukai lawan secara emosional. Dan pada titik waktu ini, dalam pikiran Yunho mengingat saat dia dikalahkan di turnamen sparring sebelum dia kembali ke masa lalu. Anak inilah yang mengalahkan Yunho saat itu. Terlihat anak itu menodongkan pedang kayunya ke Yunho. Yunho hanya diam dengan cairan merah yang keluar dari hidungnya. Saat itu Yunho sangat tak menyangka dirinya dikalahkan dengan mudah oleh seorang anak yang ada di hadapannya. Anak itu menatap Yunho dengan tatapan yang merendahkan Yunho. "Aku hancur berantakan. Aku tidak pernah menang sekalipun," ucap Yunho dalam benaknya. "Geonung, dia 1 tahun lebih tua darimu. Jadi ini mungkin turnamen terakhirnya," jelas sang ayah ke Yunho. "Ya, aku kurang terampil," ucap Yunho. 3 saudara terkenal dari cabang keluarga. Yang tertua adalah Namgung Geonung. Meski berbakat, dia membenciku karena batasan sebagai anggota cabang keluarga. Kadang-kadang aku merasakan niat membunuh darinya. Saat itu juga, terlihat anak itu menebas Yunho dengan tatapan seakan-akan ingin membunuh. Yunho juga terlihat tidak dapat menghindari dari serangan anak itu. Sehingga Yunho terkena serangan itu sampai mengeluarkan sedikit cairan merah dari tubuhnya. Dia tidak menahan diri. Sekarang ada perbedaan pengalaman yang sangat besar antara dia dan aku. Aku tidak takut kalah. Keinginan untuk balas dendam dan semangat kompetisi cukup sebagai alasan, pikir Yunho dalam benaknya.
Kali ini aku ingin menang. Jadi aku bisa membuktikan bahwa aku tidak kurang untuk mewarisi keluarga Namgung. Tolong izinkan aku, ucap Yunho ke ayahnya. Dengan suara yang paling tegas, pikir Yunho dalam benaknya. Izinkan aku untuk berlatih di lembah Punggi, ucap Yunho dengan suara yang lantang. Sang ayah mendengar keinginan Yunho itu terdiam sesaat. Kenapa tidak ada reaksi? Lebih berusaha, lebih sungguh-sungguh, agar hati ayah tersentuh. Bahkan dengan meneteskan air mata, mengingat hari ayah meninggal. Kemudian Yunho berusaha menghayati perannya dengan mengingat kembali saat ayahnya di masa lalunya meninggal dunia. Saat itu terlihat Yunho berdiri melihat ayahnya yang sudah meninggal. Namun Yunho tidak bersedih saat itu. Air mata yang tidak bisa aku keluarkan saat itu sekarang, oh, terlalu banyak. Air matanya tidak berhenti, ucap Yunho dalam benaknya, mencoba berusaha mengontrol air matanya yang keluar sangat deras, sembari terlihat bahunya disentuh oleh ayahnya. Kau pasti telah mengalami banyak tekanan emosional. Aku tidak bisa merawatmu dan Arin dengan baik karena kesibukan. Maafkan aku, Yunho. Beban untuk menjadi penerusku pasti membuatmu tertekan. Aku mengerti keinginanmu untuk menjadi kuat lebih cepat. Tapi sikap cemas hanya akan merusak segalanya. Kau memiliki bakat yang luar biasa. Jadi percayalah pada dirimu sendiri. Oleh karena itu, selalu pertimbangkan dengan matang sebelum bertindak, jelas sang ayah ke Yunho. Ayah, ucap Yunho dalam benaknya setelah mendengar ucapan ayahnya. Karena tekadmu sangat kuat, aku akan mengizinkanmu masuk ke lembah Punggi, jelas sang ayah kembali. Berhasil. Namun, ucap lagi Yunho dalam benaknya. Sekalipun untuk persiapan turnamen, kesalahan tetaplah kesalahan. Sebagai bentuk refleksi, salinlah 100 kali kitab keluarga dan minta maaf dengan benar kepada yang bersangkutan. Juga, meskipun kau mengalahkan orang yang memegang token akses, aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendiri. Aku akan mengizinkanmu masuk ke lembah Punggi dengan pendamping. Sontak Yunho sangat kaget setelah mendengar penjelasan ayahnya itu. Pendamping? Pendampingku adalah ayah? Jadi apa ayah akan pergi bersamaku? Ayah sangat sibuk. Jika ayah pergi, para pengawal ayah juga akan ikut, dan itu merepotkan. Aku bisa pergi sendiri, ucap Yunho ke ayahnya. Bukan aku, akan ada orang yang lebih kuat dariku yang akan menemanimu. Terang sang ayah kembali ke Yunho. Seseorang yang lebih kuat dari ayah? Tidak ada orang seperti itu di keluarga kami, pikir Yunho dalam benaknya kembali. Ah, ucap Yunho kepikiran sesuatu. Ibu, ucap Yunho sembari bertanya. Hahaha, tidak, salah. Aku mungkin tidak akan pernah bisa mengalahkan ibumu sampai mati. Untuk apa mengalahkan orang yang kau cintai? Jelas sang ayah kembali ke Yunho. Dulu aku ingin menutup telinga setiap kali mendengar kata-kata seperti ini. Aku bahkan berharap hubungan mereka buruk, ucap Yunho dalam benaknya. Begitu, ucap Yunho kembali ke ayahnya. Sekarang aku senang mendengar kata-kata memalukan seperti itu, pikir Yunho dalam benaknya. Jika aku menemukan seseorang yang kucintai, aku akan meneladani ayah, ucap Yunho kembali ke ayahnya. Bukan aku atau ibumu, tapi seseorang yang sangat dekat denganmu, dan benar bahwa dia lebih kuat dariku. Kebetulan dia ada di sini. Apa kau ingin melihatnya langsung? Jelas sang ayah sembari bertanya ke Yunho. Ya, jawab Yunho. Siapa dia? Aku tidak bisa menebaknya. Aku harus bertemu dengannya. Jika aku harus pergi bersama seseorang, aku akan mencari cara untuk memisahkan diri pada waktu yang tepat. Aku mengenal lembah Punggi seperti halaman depan rumah. Lebih kuat dari ayah. Itu tidak mungkin. Pasti ini hanya kebohongan untuk meyakinkanku, pikir Yunho dalam benaknya kembali. Kemudian terlihat sesosok orang berambut putih